Terus nilai ekonomisnya kita cara mendapatkannya seperti apa Mas Eko kalau yang seperti ini? Kalau betina, kalau yang ada antingnya ini, dulu itu saya beli 1.250 sampai sini. Ini ada pertanyaan nilai ekonomis. Dulu belinya seharga 1,2an lah ya, sampai lokasi sini. Setelah kawin dengan kambing Ceko ini, bati berarti ya bati itu 15 sudah, sekarang sudah jadi 30, belum 1 tahun. Belum 1 tahun ya, sudah 2 kali lipat jumlah awal ya. Iya. Juga tidak hanya sebagai juri nasional ya. Maksudnya apa yang kira-kira menghasilkan ya dilirik ya. Iya. Maksudnya dari kambing Ceko juga, dan ini dari kambing domba juga, dan tentunya meskipun sebesar atau kecil apapun itu nanti diteladani jadi enak hasilnya kan. Betul. Kalau kita berbicara jenis kambing di Indonesia itu banyak sekali, macamnya banyak, tapi mungkin saya rada penasaran yang ini tuh impor atau apa ya dulu awal muasalnya kambing Ceko. Kalau ini saya ngomong ini kambing Ceko atau Nigerian Goat ya, jadi kambing mini. Tapi konten untuk episode yang ini kita tuh akan berbicara yang logis-logis saja lah. Kambing seperti ini itu untuk kambing sekedar hobi, atau dari sisi nilai ekonomisnya nanti itu kita dapat dari mana, terus sisi operasionalnya kan tentunya kalau rumpun kambing itu hampir sama dengan etawa juga, dengan kambing Kaligesing juga, dengan Jawa Randu juga kan mesti tentunya tidak beda-beda jauh. Tapi dari prinsip ekonominya itu diambil dari sisi apa sih, apa susunya, apa dagingnya, apa hanya sekedar koleksi. Nanti kita kan tanya banyak dengan Kang Eko tentunya. Ada lagi juga yang di sini. Di sini ini dengan all kontennya kita, all speknya ini ada domba. Kang Eko, kita mulai dari mana dulu ya? Mulai dari saya kan openingnya di situ. Kita mulai dari sini aja. Ya. Ini sebetulnya kalau kambing seperti ini kan makannya sama dengan kambing itu yang gede-gede punya jenengan. Sama. Iya toh? Sama. Bahkan kalau kita ngomong iso luwih akeh iki lho le mangan. Betul. Iya toh? 2 kali lipatnya. Nah, ini kambing Ceko. Iya, kambing Ceko ini kacang. Ini murni kacang dari Banten. Yang ini Ceko F1. Terus yang ini kacang murni dari Jawa Barat. Iya. Banten. Cross silangnya dari apa wi? Termasuk lah kayak. Iya, ini cross silangnya itu. Dari kancil-kancil gitu ya. Sama itu, sama yang di sana itu, yang dua di sana itu. Nah, aku mengamati kan ini telinganya turun ya. Kalau itu kan sudah jengat. Iya. Mirip kayak bapaknya. Oke, terus nilai ekonomisnya kita cara mendapatkannya seperti apa Mas Eko kalau yang seperti ini? Kalau sebenarnya ini kalau di saya ini, posisi di saya ini awalnya itu hanya ngeladeni anak. Oh gitu. Jadi praktisnya adalah seneng karena anak itu kan dulu pernah ke tempat Mas Yanto, ke Luri saya. Itu kan lihat kepengen, terus saya belikan ini jantan ini. Oh, jantan yang ini. Ya, dulu masih kecil. Oke. Jantan ini dewasa, dia birahi nggak ada pelampiasan, kasihan. Kon ngawin wedhus Kaligesingan orang kodak. Nah, terus tak belikan kacangan dari Jakarta, itu saya beli 8 ekor. Oh, dulu kacangan kalau dari Jawa Barat ini kan lokal Indonesia lah ya, kita ngomong ya. Ini kalau yang kacangan dari Banten. Ini per ekornya harga berapa kalau betina? Kalau betina, kalau yang ada antingnya ini, dulu itu saya beli 1.250 sampai sini. Oh, masuk akal. Ada nilai ekonomisnya. Berarti aku nanti iso bercerita nilai ekonomis. Ini sing ono antingnya gumbele kuwi. Iya. Kalau yang nggak ada antingnya itu cuman dulu itu cuman 900.000. Di bawah 1 juta. Iya, sampai sini udah sampai sama ongkirnya. Itu saya dulu itu ngirim 8 ekor. 8 ekor yang ada antingnya itu 4, yang 4 nggak ada. Terus udah kawin sama ini semua. Ada temen datang, payu disenengi. Oh, ya ini tinggal 2 ekor. Iya, memang 2 ekor ini memang saya simpan karena buat biar ya itu buat pelampiasan jantan. Iya. Ini ada pertanyaan nilai ekonomis. Dulu belinya seharga 1,2an lah ya. Sampai lokasi sini. Setelah kawin dengan kambing Ceko ini, bati berarti ya bati. Berarti ada praktis nilai ekonomisnya. Saya jual 1.500. Posisi hamil 2 bulan 3 bulan. 1.500an dengan sudah kawinan dengan. Dan sekarang Mas, saya kemarin itu tanya lagi ke temen yang Banten itu. Harganya kalau sekarang ya udah ada antingnya ini. Udah kalau induk itu udah mencapai 2.000-an. 2 jutaan? Iya, sekarang. Oke. Kalau yang Doro itu 17-an. Oh, kalau yang nggak ada antingnya 15. Berarti ini kita berbicara materi breeding, harga materi breeding. Lantas ini di tempat Kang Eko ini kan sudah ada anakannya.
Iya. Udah ada anakannya 4. Iki nek umur patang sasian kira-kira lek lanang sepiro lek wedok sepiro Kang? Seperti normalnya harga. Paling kalau betina itu ya sekitar 500 sampai 700. Semono ya. Heeh. Normal berarti, Geng. Jadi misal kok sekarang mau teman-teman skalanya banyak, nggawe seneng-seneng dalam arti digawe kandang umbaran, Iya. umbaran ya. Kira-kira dengan harga beli induknya sekian dengan pola perawatan yang normal aja, kalau yang ini pola Iya, perawatannya ya normal, rasa. Supaya suket rabutan. Iya, suket rabutan aja di Bro. Ini sebenarnya nilai investasinya juga secara hitungan analisa hasil usahanya sebenarnya menghasilkan juga ya. Iya. Kita istilahnya prospeknya kalau gini, kalau silangan kacang gini kan prosesnya ke daging. Daging iya, balibu itu kali iya. ya. Oh iya. Jadi kambing mini lebih cenderung ke pokoknya nguyak lemu ya. Betul. Karena untuk tingkat kegemukannya memang saya akui lebih mudah membuat gemuk itu. Nah seperti ini aja gini, jantan ini kelihatannya pendek. Oh, ini lemu ini banget kalau keluar. Ini mungkin kalau disembelih buat makan wong 50 ini ora kurang. Malah nggak kurang. Mungkin sama istilahnya kelas daging yang mungkin di pasar 3.000-an lah. Ya. Itu nggak kalah, Mas. Nggak kalah ya. Oke, berarti arahnya ini untuk daging lah intinya. Iya. Tujuannya selain untuk seneng-seneng juga endingnya pasti ke daging ya. Betul. Itu yang logis. Lantas yang ini Kang Eko. Yang ini kan mesti tentunya kalau kita melihat di Indonesia rata-rata 99% kali ya. Rata-rata siapa sih yang nggak tahu kambing? Kok kambing? Domba. Siapa sih yang nggak tahu rumpun domba? Dan ini jenis domba itu ada macam-macam, ada Texel, ada Garut, ada Dombos, ada Morino, ada lokal. Nah, ini yang rata-rata teman-teman di Indonesia itu sudah nggak asing. Betul. Tentunya kalau viewer KKTV juga tentunya banyak yang sudah nggak asing lagi dengan domba. Dan ini apakah tujuan maksudnya juga sama seperti yang tadi kambing Ceko tadi ya? Kalau ini saya itu hanya melestarikan kegiatan bapak saya dulu. Jadi saya itu waktu umur 5 tahun itu nenek saya itu kan pelihara domba. Saya kepingin terus dikasih 1 ekor betina dulu itu. Berarti ini ada sejarah asal muasal ya? Iya, dulu dikasih 1 ekor. Bapak saya kan dulu pelihara Jawa juga, kambing Jawa, Jawa Randu. Jawa Randu. Terus dari hasil 1 ekor itu bisa berkembang sampai banyak buat biaya sekolah juga, Mas, termasuk dari domba itu. Jadi makanya saya sampai sekarang walaupun istilahnya saya tetap PE atau PE kali gesing, tapi domba dari dulu saya lestarikan karena mengingat sejarah dari orang tua itu. Tetap nggak dihabiskan. Walaupun ini yang di gaduhan itu ada sekitar 5 ekor. Oh, di gaduhnya juga? Iya. Walah, oke. Oh, ini juga balen gaduhan dulu itu. Jadi anak hasilnya kan yang itu malah silangan itu, Mas. Yang mana? Dorper itu silangan induknya dulu. Anakan merino dengan lokal. Yang ini yang ada hitamnya sebelah kini, Geng. Yang itu yang induk gede itu. Yang itu, Mas, yang pojok. Iya. Makanya itu kan kepalanya gede ndak sih? Gede. Jadi itu dulu neneknya itu merino. Oh, ada randahnya merino. Kalau yang ini Temanggungan. Anggap lokal lah ya, lokal Temanggungan ya. itu. Oke, lah sing itu anaknya yang mana? Itu anaknya itu. Oh, pantesan. Ini diri, Mas, ini baru umur 6 bulan ini. Calonnya gede berarti. Yang ini, kalau cempenya itu baru umur sekitar 1,5 bulan. Kalau enaknya ngerawat kayak gini, kalau nggak kehujanan aja dikencangin kebun ini Bali wareg ya. Wareg, dilepas saja. Dan ini sebetulnya nggak bisa dipungkiri loh. Itu yang kandang di sebelah sini itu kan misal ada sisa-sisa pakan mesti dilebok nih kita. Betul. Nek sing ada sisa betul. Pokoknya ini adalah mesin tong sampah. Tong sampah. Jadi orang nek barang muspro ya. Oke. Dan juga domba itu juga tidak menutup kemungkinan hasilnya juga lumayan kalau banyak. Gitu ya? Iya. Oke, ini menarik. Saya sendiri istilahnya memang ada petani yang juga awalnya itu melihat YouTube pengen melihara kambing. Terus saya arahkan karena dia mempunyai kesibukan lain kan saya arahkan untuk domba saja biar enak perawatannya. Saya belikan itu doro-doro siap kawin itu dulu 15 ekor. Saya bawakan pejantan saya ini buat ngawinin selama 3 bulan. Sekarang itu sudah menjadi sekitar 30 ekor. Belum ada 1 tahun, Mas. Puasa kemarin. Karena kalau domba sistemnya koloni bisa kok ya. Bisa. Maksudnya ya sebenarnya untuk rumah domba dan kambing itu koloni bisa, cuman tidak lebih beresiko. Iya.
Artinya resikonya kecil. Dan ini posisi nek duwe babon 15 nggih lanang sitok iya wis mesti dadi oke. Iya, ya itu 15 sudah sekarang sudah jadi 30 belum 1 tahun. Belum 1 tahun ya, sudah 2 kali lipat jumlah awal ya. Iya. Oke, kalau tujuannya sendiri untuk domba itu kalau kita kan ngomongnya selain untuk domba Garut kan untuk aduan ya. Iya. Kalau yang domba jenis-jenis yang dipelihara di kampung kita ini posisi kan rata-rata daging ya. Betul, daging. Tetap prospeknya ke daging. Kalau sekarang per kilonya berapa ngerti nggak Kang itu? Kalau terakhir itu info itu per kilo itu kalau nggak salah 65 Hidup. Ya. Kalau yang tanduk 2 tahun yang lalu itu baru 50 loh. 1 tahun 2 tahun yang lalu. Kalau ya? non tanduk itu 60. Oh gitu ya. Tapi kalau jantan beda lagi ya. Beda. Nah, jantan itu kan antara 80 sampai 100 lebih. Iya, kalau jantan itu kalau tanduk itu 100 lebih loh nek tanduk loh. Kalau kita jual itu 85. Kalau non tanduk itu 80. Oh gitu ya. Iya. Oke, itu yang normal. Istilahnya gini, kalau temen lebih realnya kalau teman-teman korban tinggal ditimbang ya. Betul. Ini bertanduk misal 85 kali jumlah keseluruhan kan sudah ketemu harga. Sebenarnya kalau model kiloan itu kalau domba itu kita lebih tahu. Ya lebih real lah. Lebih real dan pembeli juga tidak kapusan. Iya, karena sepertiga atau berat daging itu katanya. Iya, benar. Oke. Ini Kang Eko juga melayani enggak jual beli domba ini toh? Melayani. Oh, melayani. Jadi saya itu kadang tapi saya tetap istilahnya domba lokal, tapi saya juga milih Mas. Karena saya memang tujuannya breeding. Milih yang kualitas lah ya. Paling enggak ya yang gede-gede lah gitu. Biasanya saya kalau jual doro atau induk sudah kawin, yang kayak gini ya. Misal yang kayak gini udah kawin. Udah kawin tuh rata-rata ya 17. 1,7 iya. Ya. Itu udah kawin tapi ya itu saya tetap milih nggak asal domba. Betul. Gitu ya, yang kira-kira genetiknya. Oke Gang, menarik sekali dan thank you Kang Eko informasinya. Ternyata jenengan juga tidak hanya sebagai juri nasional ya, maksudnya apa yang kira-kira menghasilkan ya dilirik ya. Iya. Maksudnya dari kambing ceko juga, dan ini dari kambing domba juga, dan tentunya meskipun sebesar atau kecil apapun itu nek ditelatani jane enak hasilnya Kang. Betul. Ya? Oh saya ini prospek ke depan itu mau tak buat kandang domba di situ. Oh yang sini, mending buat pagar kabeh wae Kang. Itu kan kayu udah siap. Pagar mubeng wae yuk, terus ruangannya sing nggih sak nggon. Iya. Jadi ora ragate kandang ora oke gitu jadi ya. Jadi PE tetap saya masih jalan, cuman ada tambahan. Ini pengembangan. Bukan kok bahasa kita beralih, tidak, cuman ini pengembangan dari usaha kan rano salah ketika menguntungkan ya. Iya, karena apa pakane damen barang gelem? Enggak, nah ini damen iki minggire lemek nek mana. Oh, nek mana. Walah, pakannya tetap inilah. Pakannya sama karena yang nyari rumput juga sama, jadi saya nggak ada pembedaan misalnya domba harus. Cuman mungkin kalau yang di gaduan ini rumput kali ya. Rumput tetap. Bagaimana mereka nggak beli? Iya, betul. Kalau yang di gaduan. Menarik Gang, dan sudah ya kita tayang hari ini juga, siang ini juga, karena untuk konten siang. Dan see you next week, jangan sampai jumpa. Salam lestari beternak Indonesia.